Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini pemirsa, masih dengan pembahasan yang sama, tema yang sama, dan masih bersama dengan orang yang sama. Oke, nggak usah merenung seperti itu ya. Iya. Mojo, kalau kita tahu nih, tanaman biasa itu sangat berpengaruh dengan air, dengan cuaca. Kalau hidroponik sendiri, apakah seberpengaruh itu cuaca yang berubah-ubah seperti sekarang ini dengan tanaman hidroponik? Berpengaruh juga nggak sih? Sebenarnya berpengaruh ya, tapi memang untuk tanaman hidroponik biasanya direkayasa tempat tinggalnya itu loh. Maksudnya? Direkayasa biar nggak kena hujan, itu kan kita kasih plastik UV di atasnya. Oh, iya. Jadi nggak kena air hujan langsung. Jadi dibilang berpengaruh tapi tidak separah pengaruhnya di tanaman konvensional kayak tanaman di tanah Ya, di itu. tanah. Oh, berarti dia tidak seberpengaruh itu gitu ya. Jadi kalaupun cuaca berubah-ubah masih aman. Iya, kayak misalnya hujan, dia kan nggak kena hujan, panas nggak terlalu kena panas karena plastik UV itu memangkas sinar UV-nya, Oh, baik. nggak kena langsung ke daun tanaman. Oke deh. Mojo, sekarang kita lihat dulu ya perakiraan cuaca untuk Provinsi Bengkulu hari ini. Oh, boleh. Baiklah pemirsa, kita lihat dulu perakiraan cuaca untuk Provinsi Bengkulu hari ini, 9 kabupaten dan 1 kota dari BMKG. Baik pemirsa, itu dia tadi perakiraan cuaca dari BMKG untuk Provinsi Bengkulu hari ini, 9 kabupaten dan 1 kota. Mojo, kalau misalnya mau bertanam gitu, konvensionalnya masih ditanam nggak Mojo, atau udah nggak lagi? Kalau untuk Sekarang. sekarang di pekarangan rumah masih Masih. nanam kayak tanaman cabai, tanaman-tanaman yang memang punya dua masa, bukan dua masa sih, masa vegetatif sama generatif. Masa yang harus berbuah kayak sayur kan itu kan Yeah. vegetatif aja itu kan. Masa-masa awal aja, nggak perlu sampai berbuah berbunga seperti itu, kita kan butuh daunnya. Jadi kalau untuk digabungin misalnya tanaman cabai di satu instalasi hidroponik dengan sayur itu kan nggak bisa. Kebutuhan yang sayur kan beda sama kebutuhan yang tanaman Yang cabai tanaman seperti itu. cabai, Jadi yang kayak tanaman cabai dan tomat dan terong itu kita masih tanam juga di tanah itu. Oke, nah Mojo kalau mau bertanam seperti itu, apakah memantau cuaca dulu, melihat perakiraan cuaca dulu nggak sih? Sebenarnya melihat sih kayak Melihat ya? kira-kira di berapa bulan ke depan atau berapa minggu ke depan itu bakal turun hujan Seperti terus apa? atau enggak atau panas kayak gitu. Jelasnya kita nggak boleh nanam di saat musim panas itu. Oh, nggak boleh ya Mojo ya? Jadi Bisa musim mati hujan? tanamannya. Oh, oke, jadi bisa kering gitu ya. Mm-mm. Kalau penyakit Mojo, kalau penyakit tanaman pun gimana kalau misalnya musim cerah kayak gitu? Untuk ini juga dapat pelajaran dulu jadi sama teman-teman di NGO juga. Jadi sederhananya kalau di musim hujan itu tanaman bakal kena penyakit, di musim panas tanaman Kena bakal hama. kena hama. Oh, Jadi oke. seperti itu. Kalau di hidroponik ya, karena memang dia nggak kontak langsung dengan tanah, itu minim sebenarnya sama penyakit. Namun dengan hama itu masih ada kayak ulat, terus serangga, lalat daun seperti itu masih ada.
Tapi kita kan di kebun juga ada antisipasinya itu, tindakan pencegahannya. Jadi kita semprot dengan yang bahan-bahan seperti yang alami situ, non pestisida sebenarnya. Oh, Kayak begitu. rendaman daun tembakau seperti itu. Oh, Itu kan begitu? agak pahit itu kan. Dulu kan pernah Iya, coba di pernah. tanaman konvensional kan? Yang aku dulu bawang. Fermentasi bawang Fermentasi ya. Daun bawang. bawang ya. Iya benar, pakai itu. Dan Efektif ya kan? efektif. ternyata. Tanpa bahan kimia kan Benar bisa kita sekali. mengendalikan hama. Berarti bisa dengan bahan yang alami-alami saja ya Moco ya. Benar. Dan itu lebih baik ya Moco. Lebih sehat sayuran. Lebih sehat sayuran. Baik Moco, nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.